Perkenalkan, nama saya Cleo Canda Aulia Swita Dewi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 43378552012300068. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang transaksi gantung dan hambatan operasional yang terjadi pada sistem ERP ODO. Kita akan membahas mulai dari apa masalahnya, kenapa bisa terjadi, dampaknya, sampai cara mencegahnya. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Perusahaan menghadapi dua masalah sekaligus. Yang pertama, invoice INV 9901 gagal diposting padahal barang sudah dikirim ke pelanggan. Artinya perusahaan tidak bisa menagih. Terus yang kedua, purchase order itu PO 2023 sampai 001 tidak bisa diproses karena tidak ada yang berwenang memberikan approval. Akibatnya dua alur bisnis yang berbeda sama-sama terhenti. Next, ada tujuan praktikum. Di sini ada 4 tujuan dari praktikum ini. Kita ingin menganalisis penyebab kegagalannya, memahami resiko yang ditimbulkan, mengerti kenapa UAT itu penting, dan melihat langsung simulasi di ODO. Di sini ada bukti transaksi PO. Nah, ini adalah bukti bahwa purchase order P00002 sudah berhasil dibuat dan statusnya sudah sampai order pembelian. Nah, jadi modul purchase-nya itu berjalan normal, tapi ketika sistemnya mencoba mengintegrasikan dokumen ini ke akuntansi, di situ prosesnya terhenti. Nah, ini menunjukkan masalahnya bukan di depan, tapi proses otomatis yang berjalan di belakang sistem. Nah, di sini ada identifikasi penyebab. Nah, ini bagian yang kategori barang. Nah, kalau kita telusuri ke pengaturan kategori barang di modul akuntansi, kita bisa lihat di sini akun laba dan akun beban kosong nilainya non. Bahwa di log aktivitas tercatat bahwa akun-akun ini pernah ada lalu dihapus menjadi non. Padahal dua akun ini wajib ada supaya ODO bisa membuat jurnal akuntansi secara otomatis saat transaksi diposting. Inilah akar masalahnya. Nah, di sini ada identifikasi penyebab. Di sini bukti error invoice-nya ada. Dan ini adalah akibat langsungnya ketika bagian akuntansi mencoba mengkonfirmasi invoice INP 2026 00001, sistem langsung menolak dengan pesan file yang diperlukan kurang. Nah, bisa kita lihat di kolom akun pada baris produk laptop Asus itu kosong dan berwarna merah muda. Nah, tanda bahwa sistem tidak tahu harus mencatat transaksi ini ke mana gitu. Jadi selama akun di kategori barang tidak diisi, invoice ini tidak akan pernah bisa diposting. Nah, di sini ada identifikasi penyebab dari kesimpulan analisis tadi. Jadi setelah kita telusuri, kesimpulannya ada dua masalah berbeda dengan penyebab berbeda. INV 9901 gagal bukan karena bug, tapi karena konfigurasi yang tidak lengkap. Ini masuk kategori konfigurasi error atau wrong shop. Sementara PO 2023-001 tertahan karena manajer yang berwenang memberikan approval sudah tidak aktif di sistem. Jadi penting untuk ditegaskan, ini bukan perusahaan sistem. ODO justru bekerja dengan benar karena dia menolak transaksi yang datanya tidak lengkap. Nah, selanjutnya ada analisis resiko operasional dan finansial. Lalu, apa dampaknya kalau masalah ini dibiarkan?
Dari sisi finansial, pendapatan tertunda, cash flow terganggu, tagihan supplier bisa melewati batas waktu dan kena denda, serta hutang usaha tidak tercatat tepat waktu. Kalau dari sisi operasional, laporan keuangan jadi tidak akurat, stok barang terlambat masuk sehingga mengganggu penjualan. Ada proses bisnis terhambat dan hubungan dengan supplier bisa memburuk. Semuanya berdampak domino. Di sini ada dampak transaksi gantung PO pending. Nah, lebih spesifik untuk kasus PO yang tertahan, ini bukan sekadar masalah administratif. Tanpa approval dokumen tidak bisa lanjut ke tahap penerimaan barang. Artinya, stok tidak bisa masuk ke gudang, tagihan ke supplier tidak diproses, dan rantai pasok perusahaan terganggu. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat P00003 statusnya terkunci karena tidak ada user aktif yang bisa menyetujuinya. Selanjutnya, pencegahan melalui UAT. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencegah ini terjadi? Jawabannya adalah UAT atau User Acceptance Test yang dilakukan sebelum sistem go live. UAT menstimulasikan transaksi dari awal sampai akhir secara end to end. Kalau akuntansi belum dikonfigurasi, error akan muncul di tahap UAT ini, bukan setelah sistem dipakai sesungguhan. UAT juga memastikan semua user yang terlibat dalam proses approval sudah aktif dan punya akses yang benar. Singkatnya, UAT adalah safety net sebelum sistem menyentuh data nyata perusahaan. Nah, untuk penutup atau kesimpulan dari semua ini, ada 5 poin penting yang bisa kita ambil dari studi kasus ini. Nah, yang pertama itu masalah bukan di bug, murni konfigurasi yang tidak lengkap. Yang kedua itu GL akun missing, terjadi karena akun belum di-set di kategori barang. Terus yang ketiga, PO tertahan karena user approval tidak aktif. Yang keempat, transaksi gantung seperti ini berdampak langsung ke operasional dan keuangan perusahaan. Dan yang kelima, semua ini bisa dicegah kalau UAT dan kontrol sistem dijalankan dengan benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.